Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 bertemu bersama Hendarto Story. Pembahasan pembelajaran kita kelas 3 tema 3 subtema 1. Kita masuk di pembelajaran 5. Pada pembelajaran ini lengkap dengan kunci jawabannya. Baik, sekarang kita mulai belajar. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama-nama benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nama benda. Gelas, bahan pembentuknya adalah kaca. Kemudian, nama benda. Sendok, bahan pembentuknya adalah logam. Berikutnya, nama benda penghapus. Penghapus pensil. Bahan pembentuknya adalah karet. Panci. Bahan pembentuknya logam. Bola. Bahan pembentuknya karet. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapi bagan berikut ini. Bahan pembentuk benda. Kaca, sifat bahannya keras, mudah pecah. Contoh bendanya gelas. Kemudian karet. Sifat benda bahannya lunak, lentur. Kemudian contoh bendanya adalah karet gelang. Berikutnya, logam. Sifat bahannya keras, tahan benturan. Contoh bendanya besi, kerangka kursi. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Hasil musyawarahnya adalah
buang sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah plastik, sediakan tong sampah, buat peraturan tentang kebersihan. Ini adalah contoh hasil musyawarah. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Boleh. 2. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Agar masalah menemukan jalan keluar. 3. Apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat, sulit keputusan terlaksana dengan lancar? 4. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tidak boleh. 5. Tulis pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan dengan lancar? Sudah berjalan dengan lancar. Ayo mencoba. Bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter, sama dengan titik-titik milimeter. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. 30 cm sama dengan 30 cm juga. Jadi 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 4 meter tambah 10 cm. 400 cm sama dengan 4 meter. 10 cm. Jadi panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Ayo berlatih, ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nomor 1. 200 cm sama dengan 2 meter. Nomor 2, 500 cm sama dengan 5 meter. Nomor 3, 6 meter sama dengan 600 cm. Nomor 4, 4 cm sama dengan 4 meter. Nomor 5, 7 meter sama dengan 700 cm. Nomor 6, 2 meter 45 cm sama dengan 245 cm. Nomor 7, 4 meter 32 cm sama dengan 432 cm. Nomor 8, 4 meter 79 cm. 879 cm. 4 meter 8 cm 48 cm. Nomor 10, 70 meter 9 cm sama dengan 709 cm. Lakukan aktivitas berikut ini. 1. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Tulislah perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Lengkapi tabel di bawah ini dan hasil pengukuranmu. Nama benda, pintu tebakanmu 1 meter 9 cm. Hasil pengukurannya 1 meter 10 cm. Berikutnya, lebar jendela tebakanmu 1 meter 5 cm. Hasil pengukuran 1 meter 10 cm. Berikutnya meja, hasil tebakanmu 2 meter 0 cm. Hasil pengukuran sama 2 meter 0 cm. Tinggi kursi 1 meter
0 cm. 1 meter 0 cm. Berikutnya, panjang papan tulis 2 meter 50 cm. Hasil pengukuran 2 meter 50 cm. Terima kasih telah belajar bersama Hendarto Story. Bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.